Asal kejadian manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul lazi halakakum min nafsin wahidatin wa halaka minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha lazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Setelah pada surah sebelumnya Allah menjelaskan bahwa kitab suci merupakan petunjuk jalan menuju kebahagiaan dan bahwa inti seluruh kegiatan adalah tauhid. Pada surah ini Allah menjelaskan bahwa untuk meraih tujuan tersebut manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan, serta menanamkan kasih sayang antara sesama. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, mensyukuri karunia dan tidak mengkufuri nikmatnya. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari dirinya yakni dari jenis yang sama dengan Adam. Dan dari keduanya, pasangan Adam dan Hawa, Allah memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak kemudian mereka berpasang-pasangan sehingga berkembang menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit dan bahasa. Lihat, Surah Ar-Rum ayat 22. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta pertolongan antar sesama. Dengan saling membantu. Dan juga peliharalah hubungan kekeluargaan dengan tidak memutuskan tali silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu karena setiap tindakan dan perilaku kamu tidak ada yang samar sedikit pun dalam pandangan Allah. Menjalin persatuan dan menjaga ikatan kekeluargaan adalah dasar ketakwaan yang dapat mengantarkan manusia ke tingkat kesempurnaan. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia agar bertakwa kepada Allah, yang memelihara manusia dan melimpahkan nikmat karunia-Nya. Dialah yang menciptakan manusia dari seorang diri yaitu Adam. Dengan demikian, menurut jumhur mufasir, Adam adalah manusia pertama yang dijadikan oleh Allah. Kemudian dari diri yang satu itu Allah menciptakan pula pasangannya yang biasa disebut dengan nama Hawa. Dari Adam dan Hawa berkembang biaklah manusia. Dalam Al-Quran penciptaan Adam disebut dari tanah liat Al-An'am. Ayat 2. As-Sajdah ayat 7. 38:71 dan dalam beberapa ayat lagi. Dalam An-Nisa ayat 1 disebutkan, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Petik 2. Kata-kata dalam surah An-Nisa ayat pertama ini sering menimbulkan salah pengertian di kalangan awam, terutama di kalangan perempuan. Karena ada anggapan bahwa perempuan diciptakan dari rusuk Adam, yang sering dipertanyakan oleh kalangan feminis. Ayat itu hanya menyebut, wahalaka minha zaujaha, yang diterjemahkan dengan menciptakan pasangannya dari dirinya. Lalu ada yang mengatakan bahwa perempuan itu diciptakan dari rusuk Adam. Dan pernyataan yang terdapat dalam beberapa hadis ini ada yang mengira dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran nama Hawa pun tidak ada. Yang ada hanya nama Adam. Nama Hawa if ada dalam Bible, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kejadian I. 20 Hawa dari kata bahasa Ibrani Heva. Dibaca, Hawa, yang berarti hidup. Pernyataan bahwa perempuan diciptakan dari rusuk laki-laki itu terdapat dalam Perjanjian Lama. Kitab Kejadian I. 21 dan 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Kemudian sekali lagi Allah memerintahkan kepada manusia untuk bertakwa kepadanya dan seringkali mempergunakan namanya dalam berdoa untuk memperoleh kebutuhannya. Menurut kebiasaan orang Arab jahiliyah bila menanyakan sesuatu atau meminta sesuatu kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah.
Allah juga memerintahkan agar manusia selalu memelihara silaturahmi antara keluarga dengan membuat kebaikan dan kebajikan yang merupakan salah satu sarana pengikat silaturahmi. Ilmu hayati manusia, human biologi, memberikan informasi kepada kita bahwa manusia dengan kelamin laki-laki mempunyai seks kromosome, kromosom kelamin XY, sedang manusia dengan kelamin wanita mempunyai seks kromosome XX. Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari diri yang satu dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa diri yang satu itu tentu berjenis kelamin laki-laki. Sebab kalimat berikutnya menyatakan, daripadanya diciptakan istrinya. Dari sudut pandang human biologi hal itu sangatlah tepat. Sebab seks kromosome XY laki-laki dapat menurunkan kromosom XY atau XX. Sedang kromosom XX, wanita tidak mungkin akan membentuk XY. Karena dari mana didapat kromosom Y? Jadi jelas bahwa laki-laki pada hakikat adalah penentu jenis kelamin dari keturunannya. Diri yang satu itu tidak lain adalah Adam. Sumber, kemenak.go.id. Home QS. Anisa ayat 3. QS. Anisa ayat 3. Wa in hiftum ala tuksitu fil yata'ama fankihu ma ta'abalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in hiftum ala tadilu fawahidatan aw ma malakat aymaanukum zalika atna ala tahulu. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Juz keempat. Tafsir. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ayat ini turun berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, di mana hartanya bergabung dengan harta wali dan sang wali tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu. Maka ia ingin mengawininya tanpa memberinya mahar yang sesuai. Lalu turunlah ayat ini. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim yang berada di bawah kekuasaanmu, lantaran muncul keinginan kamu untuk tidak memberinya mahar yang sesuai bila mana kamu ingin menikahinya, maka urungkan niatmu untuk menikahinya. Kemudian nikahilah perempuan merdeka lain yang kamu senangi dengan ketentuan batasan 2, 3, atau 4 orang perempuan saja. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil apabila menikahi lebih dari satu perempuan dalam hal memberikan nafkah, tempat tinggal, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, maka nikahilah seorang perempuan saja yang kamu sukai atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki dari para tawanan perang. Yang demikian itu lebih dekat pada keadilan agar kamu tidak berbuat zalim terhadap keluarga. Karena dengan berpoligami banyak beban keluarga yang harus ditanggung. Sehingga kondisi seperti itu dapat mendorong seseorang berbuat curang, bohong, bahkan zalim. Allah menjelaskan seandainya kamu tidak dapat berlaku adil atau tak dapat menahan diri dari makan harta anak yatim itu, bila kamu menikahinya, maka janganlah kamu menikahinya dengan tujuan menghabiskan hartanya, melainkan nikahkanlah ia dengan orang lain. Dan kamu pilihlah perempuan lain yang kamu senangi 1, 2, 3, atau 4. Dengan konsekuensi kamu memperlakukan istri-istri kamu itu dengan adil dalam pembagian waktu bermalam, giliran, nafkah, perumahan serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya. Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi pada dasarnya satu istri lebih baik. Seperti dalam lanjutan ayat itu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada. Dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini membatasi poligami sampai 4 orang. Apabila kamu tidak dapat melakukan semua itu dengan adil, maka cukuplah kamu nikah dengan seorang saja. Atau memperlakukan sebagai istri hamba sahaya yang kamu miliki tanpa akad nikah dalam keadaan terpaksa. Kepada mereka telah cukup apabila kamu penuhi nafkah untuk kehidupannya. Hal tersebut merupakan suatu usaha yang baik agar kamu tidak terjerumus kepada perbuatan aniaya. Hamba sahaya dan perbudakan dalam pengertian ayat ini pada saat sekarang sudah tidak ada lagi karena Islam sudah berusaha memberantas dengan berbagai cara.
Ketika Islam lahir, perbudakan di dunia barat dan timur sangat subur dan menjadi institusi yang sah seperti yang dapat kita lihat dalam sejarah lama. Dan dilukiskan juga dalam beberapa bagian dalam Bible. Orang merdeka dapat menjadi budak hanya karena tak dapat membayar utang, mencuri, sangat papat sehingga terpaksa menjual diri, budak Yahudi dan bukan Yahudi, gentile, statusnya berbeda dan sebagainya. Nabi Muhammad diutus pada permulaan abad ke-7 M. Saat ia mulai berdakwah, perbudakan di sekitarnya dan di semenanjung Arab sangat subur dan sudah merupakan hal biasa. Sikapnya terhadap perbudakan, seperti dilukiskan dalam Al-Quran, sangat berbeda dengan sikap masyarakat pada umumnya. Ia mengajarkan perbudakan harus dihapus dan menghadapinya dengan sangat arif, tanpa harus mengutuk perbudakan. Ia mengajarkan agar budak diperlakukan dengan cara-cara yang manusiawi dan penghapusannya harus bertahap. Tak dapat dengan sekaligus dan dengan cara radikal seperti dalam memberantas syirik dan paganisme. Dan tujuan akhirnya ialah menghapus perbudakan sama sekali. Hal ini terlihat dalam beberapa ketentuan hukum Islam. Seseorang dapat menghapus dosanya dengan memerdekakan seorang budak, yang juga menjadi ketentuan orang yang saleh dan bertakwa. Rasulullah telah memberi contoh nyata dengan memerdekakan seorang budak Zaid, dan menempatkannya menjadi anggota keluarganya. Diangkat sebagai anak angkatnya dan berstatus sama dengan status keluarga Quraisy. Memang benar, rumah tangga yang baik dan harmonis dapat diwujudkan oleh pernikahan monogami. Adanya poligami dalam rumah tangga dapat menimbulkan banyak hal yang dapat mengganggu ketenteraman rumah tangga. Manusia dengan fitrah kejadiannya memerlukan hal-hal yang dapat menyimpangkannya dari monogami. Hal tersebut bukanlah karena dorongan seks semata, tetapi justru untuk mencapai kemaslahatan mereka sendiri yang karenanya Allah membolehkan, menurut fuqaha, atau memberi hukum keringanan, rukhsah menurut ulama tafsir kaum laki-laki untuk melakukan poligami, beristri lebih dari satu. Adapun sebab-sebab yang membuat seseorang berpoligami adalah sebagai berikut. A. Apabila dalam satu rumah tangga belum mempunyai seorang keturunan sedang istrinya menurut pemeriksaan dokter dalam keadaan mandul. Padahal dari perkawinan diharapkan bisa mendapatkan keturunan. Maka poligami merupakan jalan keluar yang paling baik. B. Bagi kaum perempuan, masa berhenti haid menopause lebih cepat datangnya. Sebaliknya bagi seorang pria walau telah mencapai umur tua, dan kondisi fisiknya sehat ia masih membutuhkan pemenuhan hasrat seksualnya. Dalam keadaan ini apakah dibiarkan seorang pria itu berzina? Maka disinilah dirasakan hikmah dibolehkannya poligami tersebut. C. Sebagai akibat dari peperangan umpamanya jumlah kaum perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki. Suasana ini lebih mudah menimbulkan hal-hal negatif bagi kehidupan masyarakat apabila tidak dibuka pintu poligami. Bahkan kecenderungan jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah lelaki saat ini sudah menjadi kenyataan. Kendati tidak ada peperangan. Sumber: kemenak.go.id